Sobat YouTube, hari ini saya berencana akan mereview lagi, melihat, membersihkan kebun dan memperlihatkan kepada rekan-rekan Sobat YouTube bagaimana perkembangan tanaman berbagai macam sayuran dan buah-buahan di kebun saya. Dan yang di depan ini ya, ini yang pernah saya videokan tentang tanah merah yang saya suburkan dengan menggunakan pupuk organik cair. Dan terbukti di sini banyak sekali terong yang tumbuh sangat lama dan banyak buahnya, tak berhenti berbuah ya, tidak berhenti berbuah. Dan ini dulunya gersang ya, yang ada hanya rumput-rumput, dan sekarang semuanya penuh dengan sayur-sayuran, terutama terong ya, berbagai macam terong. Nah, rencana saya terong-terong ini akan saya pangkas, dan jika ada buahnya yang sudah besar saya akan panen, saya akan pangkas, kemudian saya akan pupuk lagi, berikan pupuk organik sehingga dia akan kembali diremajakan, tumbuh baru dari tunas-tunas yang baru, dan akan mengeluarkan diharapkan akan mengeluarkan buah yang lebih baik lagi. Karena kalau kita lihat kebanyakan buahnya sudah mulai kecil-kecil ya, sudah mulai kecil-kecil, sehingga saya perlu pangkas. Oke. Ya, Sobat YouTube, ini ada terong lalap yang saya akan pangkas, tapi karena masih banyak buahnya, saya panen dulu buahnya ya. Ini ya, ini buah-buahnya terong lalap ya. Saya akan panen semuanya dulu, lalu saya akan pangkas. Ini ada yang tua ya, yang tua ini saya bisa bibitkan ya, jadi bibit. Jadi saya panen semua karena ini akan dipangkas, jadi biar yang kecil saya habiskan ya. Nah, setelah semuanya sudah habis buahnya, kita lihat, saya akan pangkas ya. Ini nanti akan saya pupuk juga setelah saya pangkas. Nah, ini masih ada buahnya rupanya ya, banyak buahnya ya. Nah, yang pertama ini yang tinggi seperti ini, saya akan pangkas di sini ya. Ini saya pangkas, kenapa? Karena di sini ada tunas baru nanti. Ini tunas baru yang kita akan kasih tumbuh ya. Yang berikutnya ini saya juga pangkas di sini. Ini ada tunas baru juga di sini nanti. Tunas ini akan naik. Kemudian ini juga saya pangkas saja ini. Dia akan menjadi subur kembali ya. Kalau ini ya, saya pangkas di sini saja. Ini akan tumbuh kembali dari bawah. Di sini juga saya pangkas ya. Ini banyak yang saya akan pangkas karena dia sudah panjang sekali dan ini kurang bagus ya. Setelah saya pangkas hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti saya akan pupuki di sini dengan tambahkan pupuk organik ya, supaya dia pertumbuhannya menjadi baru kembali seperti tanam baru. Kemudian kita berikut yang di sana ya. Yang ini adalah terong putih yang sudah banyak buahnya dulu diambil. Ini ada yang masih kecil ya. Ini kita tidak sayang-sayang ya, pokoknya kita remajakan, jadi harus dipangkas.
Ini kita pangkas juga yang sebelah sana. Ini ya, ini sepertinya sudah selesai kita pangkas karena sudah banyak yang sudah terpotong. Nah, ini yang kita bisa panen. Ini ya, ini kita akan pangkas ya. Dia sudah mulai layu karena kemungkinan ada tanaman ini kurang sehat, sehingga harus cepat kita pangkas dan kita pupuki. Kita pangkas di sini saja supaya dia kembali membesar ya. Nah, sepertinya ada busuk akar ini. Kalau ini busuk akar bisa saja mati ya. Kalau kita lihat ini tanamannya, mudah-mudahan saja dia tidak mati. Yang berikut di sebelah sana lagi, yang ini terong ya. Ini adalah terong ya, seperti di atas ini. Lihat, ini adalah terong putih, masih ada satu buahnya, kita panen. Dan saya pangkas di bagian sini supaya ya, banyak sekali kita pangkas ya. Ini panjang, tapi tidak apa-apa ya, karena ini akan tumbuh kembali setelah di pupuki. Jadi saya akan memangkas pendek seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Yang berikut di sebelah lagi. Kita lihat ini terong ungu juga, masih ada buahnya. Di bawah juga ini sudah ada buahnya juga. Yang kecil di bawah ini juga masih ada, tapi kita tidak ambil yang itu karena memang tidak dipangkas. Ya, ini saya pangkas di sini. Ini panjang, sangat panjang kita pangkas ini ya. Oh, ini masih ada buahnya. Masih ada lagi di sini juga kita akan pangkas. Oke. Sudah selesai untuk yang satu ini. Nanti kita akan pupuki ya dengan pupuk organik. Yang sebelah lagi ini adalah terong hijau seperti ini. Masih ada juga satu buahnya. Ini akan kita pangkas juga di sini. Nah, banyak yang kita pangkas ini. Ini pangkas di sini. Ini ada labu yang sudah menjalar sampai ke sini ya. Ini harus dipindahkan nanti. Ini juga saya pangkas di sini. Walaupun dia sudah memiliki calon buah lagi, tapi saya tetap memangkas karena tanaman ini kurang sehat ya. Dia sudah mengecil buahnya, sehingga perlu diremajakan seperti ini. Ya, ini juga pangkas. Nah, sehingga seperti ini. Ya. Sudah selesai yang ini. Kita lanjut lagi sebelah sana. Nah, ini ada terung lalap lagi, buahnya sampai di atas ini. Kita panen juga semua dulu buahnya. Pangkas.
cara bikin itu orang bambu. Ya, seperti ini. Oke, demikian terus. Jadi di sana masih banyak terung-terung yang lain sebelah sananya ya. Nanti akan kami pangkas juga. Sobat YouTube, ini akan saya pupuki karena sudah saya pangkas. Caranya kita gemburkan dulu di bagian permukaan tanahnya ini. Kita gemburkan dengan menggunakan skop-skop kecil ini. Nah, tanahnya merah ya. Kalau kita lihat ini merah. Dia lihat, tapi ini sudah subur ya. Ada cacing banyak karena sudah sering disemprot dulu dengan pupuk organik cair. Cuma tetap kita akan menggunakan pupuk organik tambahan untuk menyuburkan lagi, karena ini sudah lama ditanam. Ya, seperti ini. Setelah sudah agak gembur seperti ini, kita tambahkan pupuk organik sebanyak 1 timba lebih ini ya, sekitar sekiloan lebih lah. Saya menggunakan ini untuk mencampurnya. Oke, dan ini sudah siap untuk disiram. Nah, kita lihat perubahannya setelah dipangkas dan dipupuk ya. Jadi penampakannya seperti ini. Ya, jadi sudah habis daunnya ya, semuanya. Nah, sekarang kita lihat ya, semuanya sudah dipupuki ya. Ini nanti akan disiram. Setelah disiram barulah selesai semuanya ya. Jadi sudah dipangkas dan sudah dipupuki kembali. Mudah-mudahan setelah seminggu atau 2 minggu berikutnya akan banyak tumbuh ya, diharapkan akan banyak tumbuh tunas-tunas baru. Dan setelah sebulan kemudian lebih akan berbuah dengan lebat dan besar kembali. Sobat YouTube, setelah terong sudah kita bereskan, sekarang tanaman berikutnya ini adalah bawang lokananta yang sudah harus panen ya. Jadi ini sudah ada bunganya dulu 2. Sudah saya ambil bunganya ya untuk ditanam ulang bijinya yang sudah tua. Dan ini hasil panen kita. Ini bawang lokananta ya, bawang merah besar. Jadi bawangnya sebesar ini. Tapi ini rencana dipanen untuk ditanam ulang.
Karena dulu saya tanam dengan biji, memang agak membutuhkan waktu lama, sekitar kurang lebih 5 bulan ya. Dari biji sampai seperti ini tuh kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Nah, saya mau mencoba memperbanyak dengan menggunakan umbinya langsung, karena ini sudah banyak panen umbinya. Sudah video yang lalu saya sudah panen dan untuk dikonsumsi. Nah, sekarang saya akan panen lagi untuk diperbanyak ya, jadikan bibit. Oke, di sini ada 8 ya. 8 buah, 8 umbinya ya. Yang ini ada ya 4, ada 4 umbinya ya. Selesai yang ini. Berikutnya yang ini sudah berbunga juga. Ini ada bunga yang masih sementara, ini bunganya ya, yang masih sementara di sana. Jadi yang saya ambil nanti mungkin yang bukan yang berbunga ya, karena kita masih biarkan dia tua bunganya. Ini kita panen, sudah tua ya. Ini dari satu biji ya, satu biji menghasilkan sekitar 10 atau 8 sampai 10 siung yang besar ya, bawang yang besar. Yang ini kita panen juga sebagian saja karena masih ada yang kita akan jadikan bibit. Nah, ini satu kita tetap pelihara untuk jadikan bibit. Nah, ini kita panen semuanya, ini panenannya. Oke. Ya, ini lagi walaupun di sini masih banyak yang berbunga ya. Masih banyak yang berbunga. Ini masih ada bunganya. Ya, jadi yang berbunga ini tidak kita panen. Hanya yang tidak berbunga seperti ini tidak bisa panen. Ya. Ini sebagian kita panen, sebagian tidak, karena ada yang sudah berbunga. Oke. Ini kita masih timbun karena dia masih berbunga. Seperti inilah panennya ya. Ini akan kita tanam ulang ya. Bawang ini akan kita tanam ulang. Sobat YouTube, ini kacang kecipir yang barangkali kita juga bisa panen karena ini sudah agak besar ya. Kita panen. Ya, yang besar-besarnya. Ini kacang kecipirnya. Sobat YouTube, ini masih ada kacang kecipir di bagian tempat di sini ya. Tapi yang kita panen hanya yang besar-besar saja ini. Ini sudah tua ya. Ini kita akan menjadikan bibit. Yang besar-besarnya ada di sini. Ya, ini kacang kecipirnya. Ada juga paria yang sudah besar di sini. Ini, ya, kita bisa panen. Jadi parianya memang agak kecil
ya. Bisa dilihat ada tomat cherry juga banyak di sini ya. Tomat cherry yang sudah besar-besar ya. Besar-besar tomat cherry-nya. Seperti ini ya, tomat cherry-nya. Ya ini varianya ya, walaupun kecil ini kita panen, dia memang agak kurang sehat. Dilihat dari bentuk ya, kulitnya. Ya sobat YouTube, ini masih ada ya, sini juga ya. Kita panen tomat-tomat cherry yang sudah besar-besar dan sudah kuning. Ini dia ya. Ini gampang sekali terlepas dari pohonnya ya. Ya, masih ada ini kecipir. Ya, ini ada kecipir yang sudah tua juga. Ya, ini ada ya, tomat cherry. Ya, tomat cherry-nya sudah besar-besar ini. Ya, sobat YouTube, ini saya perlihatkan pertumbuhan dari kubis kol ya. Ini termasuk kol yang selamat dari serangan hama, karena hama mungkin tidak sempat lihat dia ya. Temannya yang lain agak terserang hama, bisa kita lihat. Kalau ini masih mending ya, belum terserang, tapi yang sebelahnya sudah mulai, sehingga mempengaruhi pertumbuhan daunnya yang seperti ini ya, mulai terserang. Sebelahnya ini juga sama, karena terserang seperti ini, maka dia kurang bisa cepat besar ya, bukan karena kurang pupuk. Pupuknya bagus, tapi serangan hama ini menyebabkan dia agak kerdil ya, seperti itu. Jadi banyak yang seperti ini, yaitu banyak hamanya ya teman-teman. Sebelah sana juga sama ya, ada yang sangat ekstrim terkena, sangat parah. Ada juga yang masih mending. Nah, kalau yang sebelah sana itu sudah terserang luar biasa parahnya, sehingga ini tidak bisa kita perlama-lama saja, kita ambil saja karena dia sudah tidak sehat ya. Walaupun ini sangat subur ya dan besar polybagnya, tetapi karena serangannya luar biasa seperti ini sampai masuk ke dalam ya, maka tidak bisa lagi kita pertahankan ya. Ini masuk sampai ke dalam ya, kita ambil saja ini. Kemudian yang besar di sana, ini yang besar ya, sudah bisa kita panen. Karena kalau kubis dia cepat berbuah seperti ini, cepat padat seperti ini, maka hama sulit juga untuk menyerang ya. Dia sudah sulit menyerang. Ini kan sudah padat, jadi ini juga sudah kita bisa panen. Ini sangat yang paling bagus ini, tapi coba kita lihat polybagnya itu kecil saja, tidak besar. Malah yang tadi itu 3 kali lipatnya lebih besar dari ini ya. Ini polybagnya kecil, pupuknya juga tidak terlalu banyak, tetapi bisa menghasilkan kubis yang lumayan besar seperti ini. Itu karena memang pupuknya ini media tanamnya bagus,
dan dia tidak terserang oleh yang seperti tadi, hama. Nah, sekarang saya panen saja ini ya. Kita panen. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah sekiloan lebih nih. Sudah lebih dari sekilo. Ya. Seperti ini. Ya. Kalau kita lihat polybagnya hanya sekecil ini. Ini adalah polybag kalau tidak salah ukuran 25 kali 30 atau 30 kali 30 ya. Ini polybag 30 kali 30 bisa menghasilkan kubis lebih 1 kilo ini ya. Oke, ini hasil panenan kita. Ya, sobat YouTube, ini adalah salah satu tanaman andalan saya juga, walaupun kelihatan seperti tanaman kacang ya. Ini memang tanaman kacang-kacangan ini ya, tanaman kacang-kacangan. Namun ini yang biasa orang sebut adalah bengkoang. Jadi bukan kacangnya yang dimakan, tapi umbinya, umbi dari kacang ini ya. Nah, ini sudah berumur 3 bulan lebih. Kalau tidak salah jalan 4 bulan ini. Tidak lama lagi 4 bulan. Nah, ini kemungkinan sudah ada umbinya. Nanti kita akan lihat, ini ada beberapa planter bag. Saya planter bag 15 liter. Nah, ini contohnya ini ada 3 pohon ya. Di dalam satu planter bag ini biasanya ada 3 pohon. Ini 2. Karena yang satu mati. Ini cuma ya, ini ada 3 ya. Ini ada 3 pohon. 3 pohon dalam satu planter bag ini. Kalau yang ini tinggal 1 pohon karena yang 2 pohon itu mati ya. Yang 2 pohonnya mati. Nah, ini akan kita coba panen. Kita akan lihat kira-kira pohonnya yang sekecil ini, hanya sekecil ini, sudah berumur sekitar 3 bulan lebih. Nah, ini sudah mulai mengeluarkan bakal buahnya, buah kacangnya. Tetapi nanti coba kita akan lihat, kita mau panen saja ini karena ini mau dipakai, lebih bagus kita tanam sekitar 4 lagi nanti yang baru, 4 pohon, 4 tanaman di dalam satu planter bag ini, karena ternyata pemborosan kalau hanya ditanam 3 saja. Karena kalau mati seperti ini ya tinggal 1 begini ya, pemborosan ya. Nah, coba kita akan panen ini. Ini adalah bengkoang yang sudah ada umbinya. Ya, kita bisa lihat ini. Ini adalah umbinya, ya. Ya, sebesar apa umbinya ini, satu bengkoang ini. Nah, kita tarik. Ya, seperti ini umbinya. Ya, ini masih berumur muda, 3 bulan saja. Sedangkan bengkoang itu bisa sampai 5 bulan baru bisa dipanen, dan itu sudah ukurannya bisa lebih besar dari ini ya. Bisa 2 kali lipat besarnya dari ini. Ya. Kalau dipanen pada umur 5 bulan. Ini baru 3 bulan lebih. Jadi memang masih kecil. Nah, ini akan saya pakai lagi untuk tanam 4 tanaman bengkoang. Sebelah sana lagi ada, kita akan panen. Ini juga cuma 1 ya. Cuma 1 di dalamnya. Tapi kita lihat saja, kalau dia sudah berumbi, kita panen saja dan kita akan tanam di sini dengan yang lainnya ya. Oke. Ini tanamannya masih kecil sebenarnya ini ya. Masih bisa lebih maksimal lagi kalau kita biarkan sekitar 1 bulan lebih lagi. Tapi ya enggak apa-apa, kita panen saja untuk memperlihatkan. Ya, ini masih kecil ya bengkoangnya, seperti ini. Ini potnya nanti akan digunakan kembali ya. Ini bengkoangnya. Kemudian kita lihat lagi di mana yang cuma 1 ya, karena memang ada yang mati ya. Ini
umbinya ya, kelihatan ya. Jadi rata-rata besarnya sudah seperti itu, tapi itu belum maksimal. Ini umbinya, ini belum maksimal. Nanti 1 bulan lebih lagi baru bisa besar. Ya untuk sementara saya rasa cukup 2 dulu. Saya perlihatkan ini bengkoang yang saya tanam sudah umur 3 bulan lebih ini. Ini adalah tanaman pepaya California saya yang memang kurang sehat karena mungkin kurang pupuk dan kurang dijaga dari hama, karena saya jarang sekali menyemprot dengan pembasmi hama yang pestisida ya, yang kimia, sehingga seperti ini. Dan termasuk juga salah satunya penyebabnya buahnya yang kurang bagus seperti ini karena tidak dibungkus dengan plastik. Ini paling bagus pepaya California ini dibungkus dengan plastik, sehingga serangga ini akibat serangga ya, banyak serangga yang memasukkan larvanya. Ini kita panen saja, ini sudah seperti ini. Ya ini satu ya, pepaya California. Dan di belakang ini ada yang sudah. Ya ini mungkin matangnya agak dipercepat karena serangan hama ini. Ya, dia menjadi kuning karena serangan hama. Jadi ini ada 2 pepaya California yang saya tanam, kita panen. Memang di bagian bawah dia ya, yang sudah matang. Ini masih ada ternyata bawang Lokananta di sini yang saya mau panen. Ya, ini masih ada bunganya, sehingga yang saya panen ini ada yang tidak berbunga saja. Kemudian yang ini. Oke, jadi ini bawang Lokananta lagi ya. Kita akan gabung dengan yang tadi. Sobat YouTube, ini tanaman tomat saya yang saya tanam sudah sekitar 2 bulan lebih. Ya. Perkembangannya sudah semakin membesar, terutama tomat-tomat Oxford ya. Oxford yang besar ini bisa kita lihat di atas ya. Jadi sudah mulai ya membesar, tapi belum ada yang matang ya. Oh, ini sudah mulai kekuning-kuningan di sini satu ya, ada satu yang sudah mulai kekuning-kuningan tomat Oxfordnya yang besar sekali ya. Nah, namun secara keseluruhan masih hijau ya, secara keseluruhan masih hijau dan pertumbuhannya semakin baik ya, tinggi. Sobat YouTube, ini kita lihat sudah ada yang merah. Ini tomat jenis tomat apel ya. Tomat apel ini lumayan, dia sudah tinggi dan buahnya sudah ada di atas ini. Ini sekitar hampir 2 meter ya naik. Ya, masih ada kita lihat di sini yang bakal buahnya yang kecil-kecil ya. Di atas juga masih ada. Ini sudah tinggi sekali. Nah, ini yang di bawah kita akan panen saja. Ya, ini sudah bisa dipanen. Sudah merah sekali. Ya. Tomat apel. Ini juga saya akan ambil bibitnya untuk saya perbanyak nanti ditanam ulang ya. Dan mungkin suatu saat saya akan tawarkan kepada sobat YouTube kalau ada yang berminat. Ya. Ini bibitnya sangat baik sekali ya. Besar tomat apelnya dan ini manis ya. Cenderung manis dan kecutnya sedikit saja. Jadi enak sekali dibikin jus atau dibuat sambal ya. Oke. Yang sebelah
sebelahnya ini adalah tomat Roma ya, tomat yang kebanyakan ya, apa istilahnya, tomat yang biasa dijual para petani, karena ini tomat yang paling banyak buahnya ya, paling banyak buahnya, sehingga mereka para petani itu merasa untung kalau menanam tomat ini, jenis ini ya. Harganya juga cukup murah ya, karena produktivitasnya tinggi. Yang berikut ini masih ada tomat apel yang bisa kita panen ya. Silakan kita panen tomat apelnya. Ini sudah sangat merah sekali. Ini juga saya mau bikin bibit ya. Sangat merah, merahnya merona. Merahnya sangat cantik nih ya. Nggak usah pakai gunting ya. Ini, nah ini ada satu lagi di sini. Ini ya. Kalau tomat itu tidak perlu pakai gunting, karena di bagian tertentu sudah ada tempatnya untuk mencabut ya, mudah dicabut, apa mudah dipatahkan. Nah ini sebelahnya saya perlihatkan, ini adalah tomat jenis Sunrise. Jadi ini banyak sekali di bawah buahnya ya, bahkan sudah ada yang patah, ini sudah ada yang patah ya, karena memang banyak buahnya dan besar-besar juga ya. Tomatnya ini tidak berwarna merah ya, ini tomatnya dia nanti berwarna kuning, karena namanya saja Sunrise ya, berwarna seperti matahari terbit ya. Kemudian di sebelah ini selain tomat Sunrise juga ada tomat Oxford. Inilah tomat yang paling besar yang saya tanam ya, yang pernah saya tanam. Ini yang paling besar ini ya, tapi ini juga belum matang ya. Di atas sudah banyak juga buahnya tumbuh. Tomat Oxford ini tomat yang bentuknya seperti hati dan sangat besar ya, seperti ini. Ini di atas juga ada, dia sudah sangat tinggi ya, tinggi naik, bahkan masih di atasnya masih berbuah dengan baik juga. Jadi inilah caranya saya ya, yang dulu saya perlihatkan bagaimana saya memang membuktikan bahwa menanam dengan di planter bag ini, di planter bag 15 liter dengan pupuk yang baik, perbandingan antara sekam bakar tanah dan sekam bakar dan pupuk ya, hanya menggunakan sekam bakar dan pupuk, dan selalu disiram juga dengan NPK. Ini menghasilkan tanaman yang tomat yang bisa besar seperti ini ya. Coba lihat ini, sayang ini belum bisa dipanen karena ini masih belum merah ya. Ini besar sekali sobat YouTube, bisa lihat ya, sangat besar. Dan ini coba bayangkan dalam satu pohon ini ya, yang batangnya hanya sekecil ini, itu bisa menghasilkan tomat. Ini kita lihat ada berapa ya, di atasnya ini juga ada. Jadi ini satu yang besar, ini yang paling besar, 2, 3, 4 di belakangnya ini ya, 5 yang ini, 6 yang ini. Jadi dalam sekitar berapa bongkol ini ya, 2 bongkol kalau tidak salah ini. Ini ada 6 saja, tapi karena besar sekali seperti ini luar biasa ya, kita lihat. Sayang ini belum bisa saya panen karena masih hijau. Ini juga kalau saya lihat masih bisa membesarin sedikit lagi ya, karena dia masih belum rata di sini ya, keriputnya masih ada. Jadi ini tanaman tomat ini ya, dia sampai ke atas ini ada buahnya lagi di atas ya, kemudian sebelah atasnya lagi, nah ini naik masih ada calon buahnya ya, ini si baru ya. Kita pindah ke sebelahnya. Di sebelahnya juga ada tomat Oxford yang sudah mulai memerah ya, kuning seperti ini ya. Ini dia, sangat besar juga ya, kita lihat. Ini dia sudah mengalahkan kepalan saya ini
Ya, sudah 2 kali lipat kepalan saya ini. Lihat ini. Ini mudah-mudahan tidak lama dia sudah bisa dipanen karena sudah mulai menguning. Ya. Nah, ini buahnya sungguh besar-besar ya. Ini yang berbentuk seperti hati ya, Oxheart. Ini juga berbentuk seperti hati. Ya. Jadi yang seperti ini banyak sekali ya yang saya tanam, dan ini rata-rata sebesar itu ya. Ini juga sangat besar ini ya. Jadi tomat ini mudah-mudahan nanti sudah tidak terlalu lama lagi akan bisa kita panen ya. Akan bisa kita panen karena sudah mulai tua ya. Sudah mulai tua. Nah, tomat-tomat ini yang besar-besar ini tomat-tomat gajah ya, seperti ini ya. Jadi tomat di sebelah ini juga ada tomat Roma. Tomat Roma yang biasa dijual di pasar, tapi tomat ini lebih besar dari yang biasanya ya. Yang ini yang saya tanam ini lebih besar dari yang biasanya. Ini kita panen. Kita lihat nih, coba yang biasanya ya bolehlah seperti ini, banyak di pasar ya. Ini tomat Roma. Ada satu lagi yang merah, kita panen saja. Nah, ini tomat yang paling banyak buahnya sebenarnya ya. Ini ya, tomat yang biasa dijual di pasar ini, tomat Roma ya. Inilah yang paling banyak ditanam oleh petani karena tomat ini sangat genjah, banyak buahnya ya. Dan lumayan dalam setiap ketiak daunnya itu selalu ada buahnya banyak. Cuma kalau dibanding dengan tomat Oxheart dan tomat apel yang saya tanam, mungkin dia lebih kecil. Kurang puas lah kalau kita melihat ya. Oke. Ya sobat YouTube, di depan kita sudah ada zucchini saya lagi. Yang dulu sudah saya panen ada dua buahnya ya. Sekarang sudah banyak lagi buahnya, walaupun sebagian ada yang membusuk ya, tapi ternyata masih ada beberapa yang bertahan. Dan contohnya di bawah ini sudah ada yang besarnya yang kita bisa panen satu ya. Zucchini ini memang sangat rawan dari kebusukan, sehingga dia perlu penanganan khusus ya. Jangan terlalu rimbun daunnya. Jadi ketika daunnya itu seperti ini sudah mulai ada yang mengering, kita potong saja supaya dia tidak lembab, yang bisa menyebabkan pembusukan di daunnya karena jamur. Ya, di bawah ini sudah bisa kita panen ya. Ya, sudah bisa kita panen untuk dibuat sayur yang enak. Ya, ini buahnya lumayan besar ya, zucchini ini. Zucchini serup. Ini enak sekali ya zucchini ini. Manis, agak manis. Oke, ini masih ada lagi sepertinya di sebelah ya. Di sebelah ini masih ada satu tanaman yang masih sempat tumbuh ya, tidak busuk karena zucchini saya ini tinggal 2 pohon rupanya. Ya, dulunya ada 6 saya tanam, tapi 4 pohonnya sudah pada tumbang satu persatu, mati. Nah, sekarang tinggal 2, dan ini masih bisa juga berbuah dengan baik, dan ada sudah buahnya yang sudah bisa kita panen juga ya. Dan di sebelahnya juga ini sudah mulai banyak juga tumbuh bakal-bakal buah barunya. Oke, yang ini kita bisa panen. Zucchini serup ini sangat cantik sekali ya dibanding zucchini hijau ya. Warnanya keemasan, kuning keemasan. Ini kita panen sobat YouTube ya. Coba diambil di bawah. Oke, ini contohnya yang satu lagi yang sudah memanjang ya.
Sobat YouTube, ini ketimun sudah panen ketiga. Untuk ketimun Jepang ini saya akan panen lagi yang ketiga kalinya timun Jepang ini ya. Sudah ada beberapa yang bisa kita panen seperti ini ya. Ini juga bisa dipanen. Yang di bawahnya. Oke, kita terus ke sebelah sana. Di sebelah sana itu juga ada yang sudah besar. Yang di bawah itu akan dijadikan bibit. Jangan sekali-kali dipanen ya. Jadi yang kita ya ini yang sudah besar juga ini. Yang menggantung ini. Oke, kita panen saja. Yang berikutnya sebelah sana lagi. Di sebelah sana ini ada satu ini yang sudah bisa dipanen, sudah besar ya. Kecil tapi menawan. Yang sebelah sana lagi. Ini yang besar ya, yang menggantung di atas ini, yang sepertinya yang terbesar yang pernah saya lihat ini. Oke. Nah, ya ini yang terbesar, ya lumayan besar ya. Sobat YouTube, ini di bawah ini ada banyak buah bit yang saya tanam. Walaupun sekarang kekeringan karena tidak hujan, tapi buah bit ini masih sehat, walaupun agak sedikit kuning daunnya ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana perkembangannya. Sudah mulai menampakkan umbinya ya. Umbi bit ini sudah kelihatan. Ada beberapa seperti ini yang besar. Ini adalah umbi bit yang saya tanam. Dia cepat sekali. Ini baru sekitar 2 bulanan ya, memperlihatkan hasil yang pesat sekali pertumbuhannya. Yang umbinya sudah besar-besar ini itu terkena matahari pagi yang baik, walaupun kurang disiram ya. Nah, jadi sehingga dia biasanya menguning seperti ini ya. Ini buahnya umbinya sudah banyak yang keluar ya, dan besar-besar seperti ini ya. Ini umbi bit, ini banyak sekali ya. Ini saya tanam di sana semua, ini agak rapat karena memang daunnya tidak terlalu besar, daunnya kecil-kecil saja dan umbinya sudah sangat besar seperti ini. Ini sebenarnya sudah bisa dipanen, tetapi saya mencoba memperbesar lagi. Mungkin saya akan menunggu sekitar semingguan lagi melihat perkembangan umbinya ya. Ini adalah umbi bit yang banyak yang saya tanam di sini ya. Di sebelah ini adalah selada. Selada ini juga sudah mulai banyak daunnya. Nah, ada berbagai macam selada yang saya tanam. Kalau yang ini selada hijau ya, selada hijau jenis yang tidak keriput daunnya. Yang ini agak kemerah-merahan ya. Dia agak memanjang, tinggi naik ya. Kemudian ada selada keriting di sebelahnya. Jadi selada ini juga sudah bisa sebenarnya dipanen daunnya, yang sudah bisa dipanen. Yang gagal yang saya tanam itu adalah brokoli. Jadi brokoli itu banyak terserang penyakit. Kalau selada tahan terhadap hama,
tidak ada hamanya. Sedangkan brokoli seperti ini ya, kalau sudah terserang seperti ini memang sulit untuk berbunga, mengeluarkan bunga yang besar. Palingan bahkan ada yang bisa mati tanpa mengeluarkan bunga. Ini sudah ada bunganya tapi kecil saja karena itu tadi terserang hama ya. Ini termasuk yang gagal saya tanam. Ini juga sudah mulai keluar bunganya, kecil saja karena serangan hama. Ini hama yang sangat ganas, menyerang seluruh daunnya sehingga seperti ini dua macam ini, hama dan kekeringan karena tidak disiram. Jadi saya memang terlalu sibuk akhir-akhir ini sehingga tidak sempat mengurus brokoli ini. Nah, ini ada salah satu brokoli yang terserang hama tapi masih sempat mengeluarkan bunga yang sudah juga tinggi. Tapi tidak apa-apa, kita panen saja. Ini terlambat dipanen ya. Terlambat kita panen sehingga dia sudah seperti ini bunganya. Tidak membulat lagi tapi dia sudah tumbuh naik. Oke. Yang sebelah sana juga ya sudah tinggi. Ya, ini karena terserang penyakit sampai seperti inilah jadinya ya. Dan kurang diperhatikan. Ini lagi. Sini walaupun dia masih kecil, karena sudah terserang penyakit saya panen saja daripada nanti lebih parah lagi. Oke, kita panen saja daripada dia rusak. Ini akibat kurang diperhatikan ya. Sebelah sana lagi satu. Nih ya. Ya, ini sudah bukan berbentuk brokoli lagi, sudah mau berbunga ya, tapi tidak apa-apa, kita panen dan ini masih enak dimakan. Ya sobat YouTube, ini lagi satu yang rusak, sudah naik bunganya, panen ya, dipanen. Iya, itu dia bunganya. Sudah mau mekar maksudnya ya. Oke ya, ini ada labu besar tapi sepertinya belum bisa kita panen ya, masih kita menunggu lagi sekitar 2-3 minggu atau sekitar sebulanan ya supaya dia tua ya. Di sini banyak sekali labu ya. Kita akan cari yang sudah tua untuk kita panen. Ini di bawah ada labu ya yang sudah tumbuh ya buahnya seperti ini, tapi itu masih kecil-kecil semua ya, labunya masih kecil-kecil. Jadi kita cari terus yang sudah besar. Sepertinya di sini ada ya, ini barangkali yang sudah kita bisa panen ya, karena sudah besar ini ya, sudah bisa mungkin kita panen untuk jadikan sayur ya. Mungkin belum terlalu tua juga ya, tapi ya sudah bisa kita bikin sayur ya. Kalau kita mau jadikan kue tar atau apa ya, kue lapis, ini masih belum cocok ya karena masih belum tua. Oke, kita panen saja.
Oke. Jadi di atas ini saya tanam labunya dan dia turun ke bawah sampai ke got di sana ya. Mungkin sudah sekitar 15 sampai 20 buahnya ya. Tapi masih kecil-kecil, belum terlalu besar, belum tua, dan hanya bisa dibuat sayur ya, cocok seperti ini. Ya sobat YouTube, kita membutuhkan juga jeruk untuk sehari-hari. Ini jeruk lemon saya sudah lumayan ya, kita pakai untuk membersihkan misalnya ikan ya, campuran dari makanan-makanan yang kita olah itu membutuhkan jeruk, dan ini jeruknya sudah mulai, jeruk lemonnya sudah kuning ya. Oke, kita panen ini. Ya ini juga satu ya, ini di bagian dalam juga ada, tapi hati-hati kalau di bagian dalam ya, karena ada durinya. Ini di bawah sudah bisa juga kita panen yang bagian bawahnya ya, enggak di dalam. Oke, udah ada dua juga, masih ada di pohon sebelah sana. Ini juga salah satu tanaman jeruk lemon saya yang mungkin kita harus panen juga karena sudah kuning. Silakan dipanen. Putar saja ya. Ya, sudah sangat besar ya. Ini jeruk lemon ini ya, di ujung-ujungnya sudah banyak mengeluarkan buah sampai dia sangat berat dan dia rebah seperti ini ya. Jadi ini jeruk lemon ya. Ya sobat YouTube, saya juga perlihatkan ini ada selada yang saya tanam di planter bag dinding yang dua macam warna. Saya buat selang-seling sehingga dia bisa menghias kebun saya. Ini ada selada yang sangat cantik sekali, warnanya merah ya, merah marun atau merah kecoklat-coklatan seperti ini. Saya selang-seling dengan selada hijau keriting ya, dua-duanya keriting ya, sehingga nanti sebenarnya ini ada beberapa yang sudah mengering karena kurang disiram ya. Ya, ini butuh disiram secara rutin karena di pot dinding ini agak panas dari dinding dan dari matahari terik yang biasanya di pagi hari. Ya, seperti ini. Ini tidak lama lagi saya mau panen. Sebenarnya ini harus segera dipanen, cuma karena saya tidak ada waktu untuk memanen karena masih banyak sekali di sini sayur-sayuran yang sudah kami konsumsi dipanen, dan ini kasihan tidak teringat untuk dimakan ya, dikonsumsi nih selada ini. Tapi ini cukup menawan, memperindah kebun saya ya, seperti ini. Oke sobat YouTube, nanti akan saya perlihatkan panennya dan sekaligus pengolahan dari selada ini. Ya sobat YouTube, ini panenan yang terakhir ya. Ini ada jamur tiram juga yang sudah bisa kita panen ya. Ini baru keluar ya, ada yang baru keluar jamur tiram abu-abunya ya. Dan ini juga sudah mau keluar dari atas ini ya, sudah terbuka, ini banyak sekali. Kemudian yang ini yang kita mau panen ya. Ini jamur tiram putih ya. Saya panen dulu jamur tiram putihnya ya, dia dari belakang ya, kita panen karena dia keluar dari belakang yang kita sudah keluarkan. Kita buka plastiknya dan dia keluar dari belakang. Ini juga sudah akan keluar nanti
dari belakang. Di sini juga ada tiram yang baru keluar, tiram abu-abu yang di sini sudah bisa kita panen. Ya, jamur tiram abu-abunya ini. Sini agak gelap ya ruangan ini. Ini juga bisa dipanen. Oke. Ada 2 bonggol jamur tiram yang kita panen juga hari ini. Ya, sobat YouTube, ini adalah hasil panen hari ini. Ya, lumayan bervariasi juga panenannya, buah-buahan, sayur-sayuran. Ya, ya pertama saya perlihatkan ini panenan pepaya California. Pepaya California ini memang terserang hama. Saya tidak memberikan plastik ya, membungkus dengan plastik sehingga dia terserang buahnya seperti ini oleh hama ya, sehingga buahnya kurang sempurna seperti ini. Tapi lumayan ini di Mamasa ini pepaya California memang tidak terlalu semanis seperti kalau ditanam di daerah panas ya. Tapi lumayan manis ketika kita peram dulu atau dibuat masak di pohon. Kalau tidak bisa dimasakkan di pohon karena banyak hama, maka bisa diperam beberapa hari dan itu ternyata bisa lumayan manis ya. Ini ada 3 pepaya California. Kemudian ini ada juga panenan yang ketiga dari timun Jepang yang saya paling suka ini. Makan apa saja ya, ini selalu saya makan bersama-sama dengan ini ya, timun Jepang. Dan ini juga yang sangat cantik warnanya ya, keemasan, kuning keemasan. Ini adalah zucchini yang juga pernah saya panen 2. Walaupun saya tanam 6, ada 6, tapi ternyata tinggal 2 yang bisa eksis karena mungkin memang perlu perlakuan khusus sehingga dia tidak terlalu cepat membusuk ya. Kalau dia membusuk di akarnya sudah pasti mati. Jadi masih ada 2 di sana dan inilah hasil panennya, 2 tanaman. Ini panenan pertama saya dari labu yang saya tanam di pinggir-pinggir kebun saya. Dan hasilnya sebenarnya banyak sekali, labunya masih kecil-kecil. Dan ini yang paling besar yang sudah bisa saya panen. Walaupun sudah besar tapi ini sebenarnya belum tua. Jadi ini akan dibuat sayur saja. Yang berikutnya di sini saya panen tadi banyak bawang lokananta ya, bawang merah besar. Jadi ini jenis bawang merah yang besar ya, bukan yang kecil. Dan ini rencana saya mau tanam. Saya akan pilih beberapa yang sebagian ya, yang saya akan tanam kembali di polybag ya. Kemudian ini terong-terong, ada beberapa terong ini ya, terong lalap, terong hijau ini, terong ungu, terong hitam dan terong putih yang saya pangkas tadi. Saya keluarkan semua daun-daunnya, saya pangkas dulu supaya dia tumbuh kembali tunas baru dan bisa berbuah lebih besar lagi. Jadi saya sudah perlihatkan tadi cara pemupukannya kembali, dan itu disiram dan sering dikocor dengan NPK ya. Setiap seminggu sekali saya akan berikan NPK sehingga terong itu akan kembali besar, akan kembali berbuah lebat. Ya, ini terong memang usianya panjang ini. Yang penting dirawat dengan baik seperti yang saya lakukan tadi. Nah, yang sebelahnya ini juga masih ada kecipir. Ternyata kecipir itu masih ada yang beberapa yang tumbuh lagi. Ya, sehingga masih bisa dipanen.
Jadi walaupun paria ini sudah mengecil seperti ini dan kurang sehat, tapi tetap bisa dipanen dan ini enak sekali ya. Tidak terlalu pahit dan enak. Ini juga brokoli yang terserang penyakit luar biasa penyakitnya ya, sehingga seperti inilah hasil panennya, tidak terlalu maksimal, kecil-kecil dan sudah ini kurang diperhatikan juga salahnya. Walaupun terserang penyakit, tapi kalau diperhatikan ini bisa bagus kembali. Tapi karena kurang diperhatikan, kurang disiram, kurang di rawat, sehingga banyak sekali hama yang menyerang daunnya, rusak. Yang biasanya saya semprot dengan kipait secara berkala, tapi karena kesibukan yang padat, sehingga saya nanti melihat ini sudah seperti ini ya, sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Jadi ini saya panen saja yang bisa dipanen, karena sebagiannya rusak dan tidak bisa dipanen karena tidak keluar bunganya. Ya, ini juga hasil tabel lampot saya, jeruk. Ya, ini jeruk lemon. Ya, jeruk lemon ada beberapa jenis varietas yang saya tanam, dan ini ada 2 jenis varietas yang saya tanam, yang saya panen hari ini. Ini juga tomat. Ini tomat yang saya panen, belum ada tomat Oxford yang besar sekali ya. Jadi nanti akan saya perlihatkan juga panenan tomat Oxford kalau sudah bisa dipanen. Itu yang tomat andalan saya yang paling besar ya. Yang besarnya lebih 2 kali lipat kepalan tangan saya. Nah, ini tomat apel ya. Tomat apel. Kemudian tomat Roma ini ya, yang biasanya banyak dijual di pasar. Dan tomat cherry. Kalau ini tomat cherry jarang ya orang tanam, petani tanam. Tomat cherry ini enak juga dan usianya panjang. Kalau tomat cherry ini lama ya, dan harus ditaruh di para-para karena pertumbuhannya sangat tinggi, sangat lama dan besar, sehingga perlu para-para ya. Nah, kemudian ini saya juga tadi uji coba melihat bengkoang yang belum maksimal besarnya karena memang masih kecil, baru umur 3 bulan lebih sedikit ya. Kalau sudah umur 5 bulan itu yang paling cocok dipanen. 4-5 bulan itu sudah bisa dipanen, yang mungkin umbinya sudah bisa 2 kali lipat seperti daripada yang ini ya. Ini juga ada yang saya budidayakan, jamur tiram, ada 2 lagi yang bisa saya panen, 2 bonggol, karena cuma sedikit yang saya tanam, yang saya kembangkan jamur tiram ini. Namun perkembangannya cuma lumayan ya, sangat dia terus menerus, walaupun dipanennya itu sekitar 3-4 hari sekali, 3-4 hari sekali, tapi dia rutin ya dipanen ya. Biasa ada 2 atau 3 yang bisa dipanen jamur tiram ini ya. Kemudian yang terakhir ini adalah kol kubis yang saya tanam di polybag saja ya. Polybag ini yang kecil karena memang terserang penyakit yang saya juga tidak sempat tangani, sehingga ya daripada dia busuk saja, saya cepat panen saja yang kecil ini. Dan ini yang berhasil, ini lumayan berhasil karena ini sekitar sekiloan ini ya, besar ya, padat. Nah, ini saya hanya tanam di polybag. Ini tidak sempat terserang penyakit ya, sampai dia sudah membesar seperti ini, dan penyakit atau hama itu sulit lagi menyerang dengan ganas kalau sudah memadat seperti ini ya. Tidak seperti yang lain-lain, belum dia memadat sampai terserang sehingga daun-daunnya banyak yang rusak. Jadi itulah hasil panenan kita saat ini. Jika menonton ini ya, semakin termotivasi untuk menanam juga, walaupun di rumahnya lahannya kecil, karena sebagian besar tanaman ini, sayur-sayuran ini saya tanam di polybag saja, dan itu bisa tumbuh dengan baik. Oke, demikian, sampai bertemu pada video berikutnya.